Pemirsa, berpuasa di tengah pandemi adalah tantangan yang besar, apalagi jika ditambah berpuasa di negeri orang. Inilah yang dirasakan Fahmi, salah seorang WNI yang menjalankan ibadah puasa di Australia. Bahkan Fahmi juga sempat merasakan berpuasa saat periode lockdown COVID-19 tahun 2020 lalu. Berpuasa di luar negeri memiliki tantangan tersendiri. Namun jika hal tersebut dilakukan di tengah pandemi, terutama saat masa-masa lockdown, tentu saja mendatangkan kesulitan yang lebih besar. Mulai dari larangan tarawih, larangan berbuka bersama, hingga kesulitan membeli makanan untuk berbuka, harus dijalani umat muslim Indonesia yang berpuasa di luar negeri. Salah satunya Fahmi, yang harus menjalankan ibadah puasa 2 kali berturut-turut selama masa pandemi di Australia. Bahkan pada puasa tahun lalu, semua warga sama sekali tidak diizinkan untuk meninggalkan rumah masing-masing selama periode lockdown berlangsung. Namun tahun 2021 ini, setelah angka kasus positif COVID-19 di Australia menurun drastis, pemerintah Australia juga sudah mengizinkan warga yang menjalankan ibadah puasa untuk berbuka bersama hingga sholat tarawih berjamaah di masjid. Dan untuk mengetahui seperti apa pengalaman Kak Fahmi menjalankan puasa di luar negeri dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, dan bagaimana Kak Fahmi bisa terus semangat menjalankan ibadah, kita akan langsung berbincang dengan Kak Fahmi Rizdan, seorang WNI di Australia. Selamat siang Kak Fahmi. Selamat siang Mbak Rizil. Ya, Kak Fahmi ini menjalankan puasa di luar negeri tentunya menjadi tantangan tersendiri ya. Apa sih rasanya, kemudian boleh diceritakan dong dengan kepada pemirsa. Ini Kak Fahmi sekarang stay di mana, menetap di mana, dan seperti apa kondisi berpuasa di sana? Ya alhamdulillah sekarang ini saya sedang menetap di Perth, Western Australia, dan ya untuk tahun ini alhamdulillahnya kita sudah zona hijau. Jadi kegiatan semuanya hampir 100% sudah normal kembali. Namun kalau puasa tahun lalu ya tentunya sangat berbeda sekali karena tahun lalu masih dalam kondisi pandemi. Oke, tahun lalu juga sempat lockdown ya Kak Fahmi ya. Seperti apa sih tantangan kemudian yang dirasakan Kak Fahmi selama 2 tahun berpuasa di negeri orang nih, tidak mudik begitu ke Indonesia? Memang hidup di luar negeri ini berat ya kalau kita jalani sendiri. Namun karena saya di sini ini tinggal di suatu komunitas yaitu Association of Islamic Da'wah Islamic Da'wah in Western Australia. Jadi ya alhamdulillah banyak yang mensupport, banyak yang memberikan semangat. Jadi kalau tantangan berpuasa di negeri orang itu ya tentunya hal-hal seperti tidak adanya kumandang azan, tidak ada sholawat tarhim sebelum berbuka puasa dan sebelum sahur. Itu menjadi suatu hal yang berbeda gitu, yang mengangenkan bagi kita yang sudah lama hidup dan besar di Indonesia. Kemudian juga nggak ada kayak pedagang-pedagang kaki lima yang biasanya jualan es pisang hijau, bubur kola, bubur ketan hitam, itu tuh nggak ada. Jadi kayak gitu tuh ngangenin gitu. Kemudian juga yang lucunya itu kita di sini ini untuk buka dan untuk sahur itu patokannya kan menggunakan jam-jam digital yang ada di HP. Nah lucunya itu kadang-kadang setiap orang itu jamnya beda gitu waktu buka atau waktu sahurnya. Jadi ini punya saya udah buka, ini punya saya belum. Nah, jadi perbedaan-perbedaan itu yang membuat suatu hal yang berbeda kalau dengan kita yang ada di Indonesia. Banyak tentunya ya kerinduan yang Kak Fahmi rasakan. Selain tadi berburu takjil, ternyata jamnya masih rancu nih, jadi udah buka atau belum. Sekarang kan Kak Fahmi merasakan juga bulan puasa yang di tahun kedua di tengah pandemi, kemudian hanya bersama teman-teman satu komunitas gitu. Bagaimana nih teman-teman di sana saling mensupport? Apakah ada kegiatan ya berbuka puasa bersama tentunya, atau saling mengingatkan untuk sahur, berbagi makanan? Nah itu seperti apa Kak Fahmi di sana? Oke, saya akan berbicara ini ya, jadi perbedaan tahun lalu dengan tahun ini. Kalau tahun ini, alhamdulillah karena semua sudah normal, jadi ya kita ada tuh buka bersama seminggu 2 kali. Kemudian juga
sekarang sudah bisa kayak sholat taraweh berjamaah gitu. Oke. Ya, jadi datang bersama-sama taraweh, tadarus, dan lain sebagainya itu semua sudah seperti normal kembali. Namun kalau tahun lalu itu memang benar-benar masa yang sulit, apalagi awal-awal pandemi itu kan bulan-bulan April. Kalau di sini awal-awal April itu sudah mulai ada restriksi dari pemerintah, dan akhir April itu mulai puasa. 24 April 2020 itu mulai puasa. Jadi tahun lalu tuh kita benar-benar stop, nggak ada taraweh berjamaah, nggak ada buka puasa bersama, nggak ada tadarus bersama. Jadi semua di rumah masing-masing. Namun jadi ada beberapa ustadz yang itu mereka itu diutus untuk datang ke beberapa rumah untuk ya istilahnya mengimamin sholat taraweh atau isya di sana gitu. Karena kalau bertamu satu orang masih boleh waktu itu. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kayak pengajian bersama via daring, via Zoom. Nah, itu tahun lalu. Kalau sekarang sudah nggak kayak gitu lagi, Mbak. Oke, berarti tahun ini sedikit kerinduannya dalam menjalankan ibadah berpuasa di bulan Ramadan ini juga bersama teman-teman sudah sedikit terobati karena sekarang sudah bisa kumpul gitu meski masih dalam situasi yang terbatas. Kemudian Kak Fahmi boleh diceritakan bagaimana serunya berpuasa di sana? Apakah sulit untuk mencari makanan untuk berbuka gitu? Apalagi kalau kangen dengan masakan Indonesia. Nah, apa jangan-jangan nih Kak Fahmi dan teman-teman masak sendiri begitu atau seperti apa? Oke, kalau untuk ngabuburit, di sini kan nggak kayak Indonesia tuh yang banyak pedagang kaki lima jualan di pinggir-pinggir jalan, banyak banget yang istilahnya kita bisa wisata kuliner lah untuk ngabuburit itu, bisa milih mana-mana. Kalau di sini nggak ada kayak gitu, jadi kita harus nyari sendiri bahannya, masak sendiri atau order ke teman-teman Indo yang mungkin buka pemesanan gitu, buka order makanan, atau juga kita datang ke rumah-rumah teman-teman komunitas Aitwa yang di situ mengadakan buka bersama biasanya. Oke. Alhamdulillahnya seperti itu. Saling open house begitu ya Kak Fahmi ya? Iya, alhamdulillah untuk tahun ini banyak yang open house. Karena sudah tadi ya, sudah zona hijau dan teman-teman ini sudah bisa berkumpul secara terbatas. Kemudian Kak Fahmi udah 2 tahun di tengah pandemi merayakan berpuasa begitu sendiri. Kangen nggak sama keluarga di rumah dan biasanya apa sih yang ngangenin ketika bulan puasa nih bersama keluarga? Ya, kalau kangen nggak kangen banget sih. Karena kan ada kayak WhatsApp, video call, hampir setiap hari kita video call. Jadi ya alhamdulillah terobati lah kalau ini. Cuma kalau kayak suasananya seperti ingin sahur bareng, buka bareng bersama dengan keluarga, ngaji tadarus bareng. Tentunya itu ya menjadi satu hal yang berbeda. Dikangenin sih kalau itu. Oke, suasananya berbeda ya karena tadi ya nggak ada mungkin orang tua begitu yang mengingatkan atau ibu begitu yang membangunkan ketika sahur. Tapi Kak Fahmi di sana kan bersama teman-teman dari komunitas ini masih bisa berkumpul begitu kan. Nah, tahun ini di tahun kedua pandemi di mana kondisi juga sudah mulai membaik di Australia, apa saja sih kegiatan Kak Fahmi dan teman-teman di pandemi ini untuk mengisi juga kegiatan bulan Ramadan begitu? Oh iya, alhamdulillah ya. Memang saya tinggal dan punya banyak teman-teman dari sesama komunitas di sini yaitu komunitas Aitwa, dan alhamdulillah kami semua yang ada di sini itu sudah seperti keluarga semuanya. Jadi semua dianggap keluarga. Jadinya ya benar-benar nggak terasa gitu kayak ada perbedaan-perbedaan atau ada gap antara sesama member komunitas itu nggak ada. Nah, untuk kegiatannya sendiri, alhamdulillah kita ini hampir setiap hari ada sholat isya dan taraweh berjamaah. Kemudian juga 2 kali seminggu itu ada buka puasa bersama. Jadi ya, dan kalau buka puasa bersama ini kan kita komunitas ini kan kebanyakan dari Indonesia dan juga Malaysia ataupun Singapura. Jadi makanannya juga makanan Indonesia gitu. Jadi benar-benar mengobati rasa rindu akan negara tercinta gitu. Oke.
Kemudian ini kan di Indonesia pun sekarang kondisinya masih dibatasi begitu. Pemerintah masih melarang untuk masyarakat bermobilitas, bahkan melakukan mudik tahun ini. Kalau dari Kak Fahmi sendiri ini tidak mudik 2 tahun, apa yang Kak Fahmi lakukan untuk tetap menjalankan silaturahmi bersama keluarga atau teman-teman di Indonesia saat pandemi dan mungkin Lebaran nanti nih sudah menyiapkan apa Kak Fahmi? Oke, kita memang nggak boleh ya, nggak boleh mudik. Kalau di Indonesia nggak boleh mudik, dan di Australia ini sendiri itu untuk permanent residents atau yang citizen, istilahnya penduduk asli sini, itu tidak boleh melakukan transportasi ke luar negeri gitu, nggak boleh. Tapi kalau misalkan ke dalam antar negara bagian, kayak dari kita Australia Barat ke daerah Australia Selatan, ke Adelaide, ke Sydney, ke sana itu masih boleh. Nah, untuk tahun yang kemarin itu biasanya kita komunitas itu setelah sholat Idul Fitri, kemudian kita ada acara makan bersama, makan besar. Setelah itu kita outing, jadi pergi ke suatu tempat, ke suatu taman, istilahnya piknik gitulah, piknik. Sana sampai siang, kemudian sorenya biasanya ada salah satu member, salah satu keluarga yang mengundang kita untuk datang, open house gitu. Jadi kita diundang ke sana untuk ya ramah tamah dan silaturahim dan lain sebagainya. Kalau tahun lalu sendiri itu hampir seluruh keluarga di komunitas kita itu mengadakan open house, karena kan waktu itu sekitar akhir bulan Mei ketika Lebaran itu restriksinya itu sudah mulai masih ketat tapi agak-agak longgar gitu waktu itu. Jadi kita boleh bertamu misalkan untuk 5 orang, pas 10 orang tuh boleh datang bertamu. Dan karena kita sebulan penuh nggak ketemu kan, jadi kangen banget. Jadinya ya kita silaturahim ke hampir setiap keluarga. Nah kalau untuk tahun ini sendiri, saya nggak yakin ya ada kayak gitu lagi, saya nggak tahu karena kita sudah hampir setiap hari ketemu, jadi nggak terlalu ada rasa kangen juga. Tapi mungkin nanti insya Allah ada yang saya dengar ada beberapa keluarga yang akan mengadakan liburan ke Sydney. Baik, berarti tadi ya meskipun terbatas ini sukacita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini tidak hilang. Kalau Kak Fahmi tadi sudah cerita dengan pengalaman yang seru dan lingkungan juga yang saling support. Baik Kak Fahmi, terima kasih sudah berbagi cerita di Halo Indonesia. Sehat selalu, semoga segera bisa pulang kembali berkumpul dengan keluarga di Indonesia. Amin, amin. Ya, terima kasih Mbak Priscil. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menyajikan informasi dalam bahasa Mandarin. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.